Karlen. Ya kamera. Aku mau jadi kuat nih. Hah? Iya, Kuat aku mau seperti apa? Pokoknya kuat yang bisa terbang, pokoknya yang kuat deh Kak Karlen. Pokoknya aku mau kuat, gimana ya? Kak Merah. Ya. Kan Tuhan udah ciptakan kita sempurna. Iya. Sebaiknya kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Oh iya, benar-benar Kak Tuhan itu Karlen. yang berkuasa atas semuanya. Betul. Oh di iya dalam ya. kehidupan kita, di dalam kehidupan Kamer dan semuanya. Berarti harus ke Tuhan Yesus dulu ya Kak Oh, Karlen? iya dong. Oke. Terima kasih ya Kak Karlen. Ya. Nah, kalau gitu Kamerol sudah siap untuk ibadah? Siap dong Kak Oke. Karlen. Adik-adik di rumah gimana? Sudah siap untuk Siap beribadah? pastinya Kak Oke. Karlen. Yuk, adik-adik siapkan hati kita, pikiran kita, karena kita akan memulai ibadah minggu pelayanan anak pada tanggal 20 Maret 2022. Yuk, Kak Merel, kita mau apa dulu nih? Yuk adik-adik, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik. Kamera. Ya Kak. Di dalam Kaget. dunia itu ada dua jalan, Oh iya, betul Kak. lebar dan sempit. Nah, itulah Yang akan judul lagu pertama yang akan kita kita nyanyikan bersama adik-adik. Mari adik-adik, kita bernyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Adik Angel Mikela. Silakan Adik Angel. Teman-teman, Mari kita berdoa mari kita berdoa sebelum sebelum memulai memulai ibadah ini. ibadah ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau Engkau telah telah mengumpulkan kami di tempat ini di tempat ini untuk beribadah bersama. bersama. Kiranya Kiranya Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati ibadah ini ini dari awal, dari awal pertengahan, pertengahan hingga akhir. tiada akhir. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil. Jawablah panggilannya. Itu judul nyanyi kita dari Kidung Ceria nomor 220, Kamu Dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Kamu dipanggil,
membacakan nas pembimbing yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Silakan Joshua. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Oke, penjelasannya dari Yesaya 55 ayat 6, adik-adik, kita harus kuat di mata Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, kita harus rajin berdoa, selalu memuji Tuhan, bernyanyi, bersukacita. Oke adik-adik? adik-adik, jangan kita takut karena ada Tuhan Yesus yang selalu di dalam hidup kita. Itu Betul, Kak Karlen. dari Kidung Ceria berapa, Kak Merel? Dari Kidung Ceria nomor 248. Jangan Kita takut. Saatnya kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu kita mau apa dulu, Kak Merel? Sebelumnya kita harus berdoa adik-adik yang akan dipimpin oleh adik Alicia. Silakan adik Alicia. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah menyiapkan Alkitab? Sudah dong Kak Karlen. Oke. Kalau gitu kita akan buka dari Perjanjian Lama Di 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Siapa yang baca, Kak Merel? Nah, adiknya ada adik Adam, ada adik Kevin, adik Angel Basira, dan adik Alvino. Silakan. 2 Tawarik 15. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya lama sekali. Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Dan pada zaman itu tidak dapat orang
pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekecauan yang besar di antara segenap penduduk daerah bangsa, menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 8-9. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezabah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu semangat mendengar cerita-cerita Alkitab ya. Seperti hari ini, Natasha akan membawakan cerita tentang seorang raja yang melalui nasihat seorang nabi bersemangat melakukan pembaruan karena ketaatannya kepada kehendak Tuhan Yesus. Siapa ya nama raja dan nabinya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim.
Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Nah, adik-adik, nama rajanya tadi siapa adik-adik? Iya, Raja Asa. Dan Nabi yang menasehati Raja Asa untuk selalu semangat, namanya siapa tadi? Ya, benar. Nabi Azaria. Nah, adik-adik masih mau melihat cerita? Yuk, kita lihat cerita lagi. Caca seorang anak laki-laki yang suka sekali berkeliaran sendirian. Kebiasaan itu membuat ibunya sangat khawatir. Ibunya sering kali berkata kepada Caca, "Kamu jangan sendirian berjalan-jalan. Nanti kamu bisa tersesat, Caca. Kamu harus selalu dekat dengan ibu." Tapi Caca berkata, "Ah, ibu terlalu khawatir berlebihan." Tentu saja ibu Caca ingin agar Caca selalu aman. Tapi tetap saja Caca selalu lupa. Dia pasti selalu pergi sendirian saja. Di sekolah, ibu guru mempunyai tugas untuk setiap murid-murid, yaitu mengingat nomor telepon orang tua mereka. Sehingga kalau mereka tersesat, mereka bisa menghubungi orang tua mereka. Tapi Caca tidak memperdulikan tugas tersebut. Ia lebih suka bermain bersama mobil-mobilan barunya. Pada suatu hari, Caca dan cucu bermain di taman. Lalu pada saat berjalan, Caca melihat ada sebuah balon merah yang terbang. Caca ingin sekali memiliki balon tersebut. Maka ia berlari mengejar balon tersebut. Cucu memanggilnya, tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari dan berlari, sampai dia menyadari bahwa daerah itu adalah daerah yang asing buatnya. Dia kemudian menangis karena dia tidak tahu di mana dia berada. Cucu melihat ke sekelilingnya, tapi ia tidak melihat Caca dimanapun. Kemudian ia segera berlari ke rumah tantenya, menceritakan apa yang telah terjadi, dan meminjam telepon untuk menelepon ibunya. Kemudian mereka bersama-sama naik ke dalam mobil dan berkeliling untuk mencari Caca, sambil membunyikan klakson. Tak lama, Caca yang sedang duduk di bawah pohon mendengar suara klakson yang dikenalnya. "Ibu!" Akhirnya, Caca dapat bertemu kembali dengan ibu dan cucu. Kemudian, Caca berjanji untuk mengingat nomor telepon ibunya, supaya kalau tersesat lagi bisa ditemukan dan dapat berkumpul bersama. Wah, Caca sekarang menjadi anak yang mau berubah, menjadi semangat untuk belajar menghafal nomor handphone mamanya, supaya Caca tidak tersesat lagi. Adik-adik, kita mau berjanji nih adik-adik. Aku adalah anak Tuhan Yesus yang mau taat. Aku harus tetap kuat dan semangat. Mari adik-adik, kita berjanji dan taat dan semangat dalam berdoa, dalam mengikuti IMPA, mengerjakan aktivitas, dan semangat
dalam mengikuti PJJ. Semangat! Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita kan yang dibawa oleh Kak Tasya. Nah, untuk itu kita akan merespon cerita dari Kak Tasya. Mintalah pada Tuhan agar kita semua dikuatkan. Itulah Kidung Ceria 277, lawanlah godaan. Adik-adik, disiapkan persembahannya, uang persembahan, karena kita akan memberi persembahan dan akan menyanyi dari Kidung Ceria berapa, kamera? Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri kanan, aku yang kanan. Dengan miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa, doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita, adik Alina, adik Ica, adik Junior Mika, dan adik Pandu. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan bernyanyi yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya pandemi COVID ini cepat berlalu. Berilah kesabaran dan pemulihan bagi orang-orang yang sedang terbaring lemah. Berilah kesabaran bagi tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19. Kami percaya berkat campur tangan-Mu, dunia ini akan pulih kembali. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua dan keluarga kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan panjang umur dan terhindar dari COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau berdoa untuk sekolah kami, agar sekolah kami tetap kokoh dan kami dapat belajar dan menambah wawasan dan ilmu kami di situ. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ter-COVID ini ya Tuhan, selalu berikan mereka kesehatan dan kesembuhan supaya mereka menjalankan aktivitas mereka dengan baik kembali ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami dan gereja dimanapun berada. Kiranya Tuhan mau berkati gereja kami dan gereja dimanapun berada. Semuanya aman dan damai. Tuhan Yesus lindungi setiap gereja yang ada
Biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik, karena semua atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Berkati para pendeta yang ada, berikan kesehatan dan kekuatan kepada para pendeta. Biarlah mereka dapat kehendak Tuhan Yesus. Begitupun buat para presbiter. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi para presbiter. Maka presbiter yang ada biarlah tetap semangat dan tetap melayani dengan baik. Begitupun buat para kakak pelayan. Tuhan Yesus berkati juga kakak pelayan, berikan kesehatan, tetap kuat, sabar di dalam membimbing kami, mengajar kami di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara dan bangsa kami, beserta presiden dan wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan, angkatlah virus COVID-19 di negara kami. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan untuk negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami boleh memberikan persembahan yang ada pada kami. Tuhan berkati persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pembangunan gereja-Mu ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Ada adik Theo Sihite, Tera Patinasarani, Isel Lopis. Tuhan Yesus berkati anak-anak ini Tuhan. Kiranya di dalam sekolah mereka selalu bersemangat walaupun saat ini masih belajar secara online Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pintar Tuhan, agar kiranya pada saat nanti kenaikan kelas mereka boleh menjadi anak-anak yang juara di kelas mereka masing-masing. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga berkati setiap kegiatan yang mereka kerjakan dan terutama Tuhan berikan selalu kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, kami tahu doa ini jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, Kak Merel mau menjelaskan pengumuman hari ini. Nah, Kak Merel mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik wilayah Kaleb yang melayani pada ibadah hari Minggu hari ini tanggal 20 Maret. Tadi ada adik Angel Michaela di doa pembuka, ada adik Joshua untuk membacakan nas pembimbing, ada adik Alicia untuk doa sebelum cerita. Dan untuk yang baca Alkitab ada adik Adam, ada adik Kevin, ada adik Angel Basira dan adik Alvino. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah berdoa syafaat, ada adik Alina, adik Ica, adik Junior Mika, dan adik Pandu. Terima kasih adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap terus membuat aktivitasnya. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah membantu mengirimkan foto aktivitasnya. Nah, kamera juga mau bilang bahwa besok minggu depan di tanggal 27 Maret akan ada pertemuan orang tua. Nah, tetap akan dengan Zoom. Nanti untuk linknya akan dibagi di WA grup masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kita akan melihat
aktivitas kita di minggu ini bersama Kak Ellen. Terima kasih Kak Mere. Yuk adik-adik kita lihat aktivitas minggu ini 20 Maret 2022. Bagian pertama, carilah 10 kata dalam kotak huruf ini secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Bagian yang kedua, lengkapilah kata-kata yang hilang sehingga dapat terbaca nats pembimbing minggu ini. Dan bagian terakhir, gunakan huruf pertama dari setiap gambar untuk menyelesaikan ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca bersama. Selamat mengerjakan dan langsung dikirimkan ke kakak kelas masing-masing. Sekarang kita lihat yuk aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan minggu lalu. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi dengan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kak Merel, Ya kakak, ibadah sudah selesai. sudah selesai, tapi jangan lupa untuk kita selalu kuat di dalam Tuhan karena kita mau menjadi pemenang di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Yang selalu mengandalkan siapa, Kak Merel? Yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua. Yuk adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di tanggal 20 Maret 2022. Bapa, kami mengucap terima kasih atas segala yang Kau berikan bagi kami, berkati kami dalam keseharian kami. Kami akan melayani dalam segenap hati kami untuk ke depan. Temukan kami kembali ya Tuhan dalam IMPA minggu depan supaya kami dapat selalu memuji Tuhan dan menjadi anak yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.